Salam sejahtera saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali bisa bertemu kembali dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Pekan lalu kita membahas mengenai pertentangan kosmis. Apa intinya, asal mulanya dari mana, dan juga implikasinya terhadap kita manusia seperti apa. Pekan ini untuk memahami lebih dalam lagi mengenai pertentangan kosmis, kita akan melihat beberapa peristiwa, kisah nyata yang ditulis di dalam Alkitab yang menggambarkan pertentangan kosmis tersebut. Mari kita sama-sama pelajari pelajaran ke-10 dengan judul Aturan Main bersama dengan dua narasumber kita, Pendeta Sony Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Denny Kanajo, Direktur Komunikasi Daerah Nusa Tenggara. Shalom Bapak Pendeta, selamat datang. Shalom Ivy, shalom Pendeta Sony. Terima kasih sekali untuk kehadirannya. Mari kita juga sapa para pemirsa yang telah meninggalkan komen di video YouTube kita. Saya akan bacakan beberapa nama seperti Pearson Manopo mengatakan, kiranya channel ini bisa terus lebih baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikutnya, dari It's Me Alin mengatakan, terima kasih atas pelajaran Sekolah Sabat yang terang dan jelas diuraikan oleh narasumber yang kompeten. Puji Tuhan, terberkatilah para narasumber dan semua partisipan. Terima kasih untuk dukungan dan juga doanya. Berikutnya, Ade Suseno Sihotang, Eva Atmaja, Lapendi Sage, Elda Langelo, Luseh Mindung di Gereja SDA Liningkung, Telupit, Sabah, Malaysia, Liong Tumbal, Helin Tiamban yang mengatakan, terima kasih pelajaran Sekolah Sabat begitu jelas dan mudah dipahami. Tuhan memberkati. Dan terakhir saya bacakan nama untuk kemudian ditanggapi oleh Pendeta Denny Kanajo dari Herlin Kabanga. Silakan Pendeta Denny untuk salam dan juga semangat dan rasa terima kasih para pemirsa, apa yang mau disampaikan kepada mereka. Terima kasih kepada semua para pemirsa yang setia dan memberikan dukungan doa untuk pelajaran-pelajaran melalui diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang para pemirsa merasa terberkati, itu semua oleh karena kasih dan rahmat Tuhan. Jadi kami juga tetap berharap berikanlah dukungan terus untuk membagikan pengalaman-pengalaman rohani melalui diskusi pelajaran Sekolah Sabat ini kepada sahabat-sahabat Anda. Pastikan bahwa mereka juga mengenal Yesus melalui Anda sendiri. Terima kasih. Amin, puji Tuhan untuk ajakannya, dan benar sekali seperti judul besar pembahasan Sekolah Sabat kita kali ini mengenai kasih Allah, maka kita boleh mengaminkan apa yang kita alami dan juga kenikmatan yang kita dapatkan selama mempelajari firman Tuhan itu adalah hanya karena kasih Tuhan saja. Terima kasih Pendeta Denny. Berikutnya saya mau lanjutkan beberapa nama seperti Rumintar Lubis di Jambi yang mengatakan, saya senang selalu bisa belajar Sekolah Sabat bersama pendeta dan narasumber, khususnya Pendeta Samuel Pardede yang sudah sangat kenal. Ini dari pekan lalu kita kehadiran Pendeta Pardede. Berikutnya dari Prom Roy di Gereja SDA Toboh Baru, Keningau, Sabah, Malaysia mengatakan, setiap pertanyaan Ivy dan meminta setiap pendeta untuk memperjelaskan Sekolah Sabat, saya sangat suka dan berminat mendengar dari setiap penjelasan. Karena setiap penjelasan memudahkan saya mengerti dan bahkan saya bertambah kuat dalam iman. Berikutnya nama-nama yang lain adalah Doli Wariyaka, Hanosah Bonori, Malson Maralin di Gereja Country Height, Penampang, Sabah, Malaysia, David Anak Mami, Nino Saksono di New Hampshire, USA. Berikut juga Hetri Kawengian, Roslyn Sungah di Lahat, Datu, Sabah, dan Liani Pinsin. Pendeta Sony Situmorang boleh tanggapi, sepertinya para pemirsa menyukai format question and answer begitu ya. Ada pertanyaan dan juga jawaban dan juga diskusi yang singkat-singkat. Silakan tambahannya Pendeta Sony. Baik, terima kasih untuk Luis, kemudian Prom Roy yang ada di Keningau, Pak Doli, Lanosa Malson yang ada di Sabah, David, Nino, Hetri, Rosin, dan juga Diani serta Vincent. Terima kasih atas atensinya. Kami harapkan dengan peran kami, maka Anda akan semakin terberkati. Dan benar, semakin kita sering belajar firman Tuhan, maka akan semakin dekat kita kepadanya. Kalau ada yang kurang dari kami punya presentasi, mohon diberikan saran dan masukan. Terima kasih. Terima kasih sekali. Baiklah para pemirsa, mari kita mulai perbincangan kita dengan membaca ayat inti dari pelajaran ke-10 dengan judul Aturan Main. Terdapat di dalam 1 Yohanes 3 ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis.
sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Pendeta Denny boleh bantu kita untuk berdoa membuka diskusi kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Waktu yang begitu indah Tuhan berikan kepada kami di tengah-tengah kesibukan pelayanan dan pekerjaan kami. Kami diberikan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui diskusi pelajaran Sekolah Sahabat pelajaran yang ke-10. Kami minta kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi masing-masing kami. Tuhan berikan kami telinga seorang murid untuk mendengarkan suara Tuhan, dan berikan selalu kami hati seorang hamba untuk melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Kami serahkan diskusi pelajaran Sekolah Sahabat ini dari awal, pertengahan, dan akhir. Biarlah semua terjadi menurut kehendak-Mu ya Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih sekali. Mari kita siapkan hati untuk membuka firman Tuhan. Kita akan melihat beberapa kisah dari tokoh-tokoh Alkitab yang berbeda. Bagaimana pertentangan kosmis bisa kita lihat dari kehidupan mereka. Di pelajaran hari Minggu dengan judul Seorang Malaikat yang Tertahan. Di sini kita akan melihat Nabi Daniel. Bagaimana jawaban dari pertanyaannya atau jawaban dari doanya tertahan selama 21 hari. Itu disebabkan oleh apa, Pendeta Denny Kanajo, dan bagaimana dari cerita ini kita bisa melihat bagaimana malaikat dan kekuasaan iblis itu juga memiliki pengaruh di dalam keterlambatan jawaban ataupun respon Tuhan bagi Nabi Daniel. Silakan. Terima kasih para pemirsa. Ini sebuah topik yang sangat penting sekali bagi kehidupan kita. Dan kita mengetahui bahwa ketika Daniel menerima penglihatan, dia diperlihatkan sebuah konflik yang sangat besar. Konflik yang sangat besar. Dan konflik itu terjadi di dunia. Ketika dia melihat penglihatan ini, satu hal yang sangat luar biasa daripada Daniel yang kita perlu ambil pelajarannya dan perlu kita hidupkan adalah dia berpuasa selama 21 hari. Untuk apa dia berpuasa para pemirsa? Dia meminta pengertian daripada Tuhan. Kenapa? Ada aturan mainnya. Dia minta pengertian daripada Tuhan supaya dia tidak menggunakan pengertiannya sendiri sebagai manusia. Dia mau agar supaya segala sesuatu yang akan dia lakukan, tindakan yang akan dia buat, karena ini menghadapi peperangan yang sangat luar biasa dalam penglihatan itu. Dan ini peperangan bukan sembarangan peperangan. Oleh sebab itu Daniel dia tahu persis kemampuannya dan keterbatasannya sebagai seorang manusia. Dia berdoa dan berpuasa untuk meminta pengertian dan hikmat daripada Tuhan. Itu yang dapat saya berikan kepada kita supaya kita bisa mengerti bagaimana Daniel seorang sosok yang patut menjadi teladan bagi kita. Amin. Terima kasih sekali Pendeta Denny. Melanjutkan penjelasan Pendeta Denny tadi, Pendeta Sony, mari kita bahas bahwa sebenarnya Allah kan Maha Kuasa. Dia bisa memberikan jawaban langsung begitu ya pada saat itu. Tetapi sepertinya terbatas kekuasaannya. Mengapa harus menunggu 21 hari? Apa yang sedang dilakukan selama proses itu yang tentunya pada saat itu Daniel tidak ketahui. Silakan Pendeta Sony. Benar, Tuhan itu punya power. Power saya pernah bilang itu apa? Exousia ya, kuasa. Namun dalam konteks pelajaran pekan ini, penulis pelajaran menggunakan ada batasan-batasan. Karena batasan ini pun semakin membuat dan kita mengetahui siapa Allah tersebut. Sama seperti dulu saya katakan, Allah bisa menjadikan ciptaannya seperti robot. Ikut kemauannya, tapi dia kasih the power of choice. Namun sebelum kita lanjut sedikit, Ivy boleh baca paragraf ke-4. Agar konflik seperti itu bisa terjadi, Allah tidak boleh menggunakan seluruh kuasanya. Musuh harus diberikan kebebasan murni dan kekuasaan yang tidak dihilangkan secara tiba-tiba, namun dibatasi oleh beberapa parameter yang diketahui oleh kedua belah pihak. Rinciannya tidak diungkapkan kepada kita. Tampaknya pasti ada parameter dalam pertentangan kosmis yang bahkan para malaikat Allah tunduk pada parameter itu, yang dalam pelajaran berikut akan disebut sebagai aturan main. Pertanyaannya, apa parameter itu? Mungkin pemirsa boleh lihat di pelajaran di paragraf terakhir.
ada batasan-batasan tersebut. Artinya ketika Allah menekankan prinsip tersebut, maka prinsip kasih itu yang dikedepankan. Contoh begini, saya bisa saja melakukan semua pekerjaan di rumah, tapi saya mau supaya anak, adiknya, kakaknya terlibat semua. Dan inilah yang akan terjadi di sini. Tapi supaya lebih jelas lagi, Ivy boleh baca paragraf 5. Dalam arti tertentu, memahami batasan-batasan ini mungkin tidak sulit jika kita memahami idenya yang telah dibahas, bahwa Allah bekerja hanya dengan kasih, dan bahwa kasih, bukan paksaan, adalah landasan pemerintahannya. Gagasan bahwa Allah bekerja hanya melalui prinsip-prinsip yang berasal dari kasih dapat membantu kita lebih memahami pertentangan besar ini. Pertentangan kosmis di pelajaran pekan lalu itu mengarah kepada hal ini. Kasih melawan lawannya kasih. Kita akan bahas di pelajaran berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Pendeta Denny dan juga Pendeta Sony sudah membawa kita kepada pemahaman yang lebih jelas lagi untuk memahami pertentangan kosmis ini. Bahwa bukan hanya seperti cerita Daniel, bukan hanya Daniel saja yang terlibat, tetapi ada juga nama seperti Koresi dan juga putranya Kambises. Jadi Allah sedang bekerja di beberapa orang supaya kehendaknya dan juga kasihnya terjadi di dalam kehidupan kita. Walaupun butuh waktu begitu ya. Dan tentunya ada kekuasaan gelap yang tidak suka dengan hal ini, sehingga itulah yang menjadi penghalang. Baik, untuk memahami lebih lengkap lagi pemahaman kita mengenai pertentangan kosmis, kita maju ke pelajaran hari Senin dengan judul Naga di Kitab Wahyu. Dari cerita Daniel, kita masuk ke buku Wahyu. Sepertinya Daniel dan Wahyu ini adalah dua kitab yang selalu tidak bisa dipisahkan. Begitu ya, Pendeta Denny. Kita mau melihat bagaimana kekuatan mengenai sang naga. Itu bisa menjelaskan kepada kita apa yang menjadi kuasa naga ini, dan wilayahnya seluas apa yang bisa dia lakukan, dan terhadap siapa dia mau melakukan kekuasaannya itu. Silakan Pendeta Denny. Terima kasih para pemirsa, terima kasih juga Ivy. Naga di kitab Wahyu ini sangat identik dengan ular tua. Yaitu sangat identik dengan ular tua, kemudian identik juga simbolnya itu setan. Jadi naga yang di kitab Wahyu itu adalah ular tua yang menipu, awalnya tuh Hawa. Ya, kita bisa lihat itu. Kemudian Lucifer juga jatuh oleh karena kesombongan. Kemudian kita bisa melihat bahwa di dalam Wahyu 13 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8 itu. Kemudian Wahyu 12 ayat yang ke-9, di sana diberitahukan kepada kita ada lambang tentang kerajaan. Jadi lambang tentang kerajaan atau kekuasaan itu politik dan religius. Itu kita bisa lihat nanti itu ada kaitannya dengan Daniel pasal yang ke-7 ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-23. Di dalam Wahyu tadi itu yang ditanyakan tadi. Kemudian di dalam Wahyu 13 ayat pertama hingga ayat yang ke-8, kemudian Wahyu 12 itu juga memberitahukan kepada kita bahwa laut itu melambangkan bangsa-bangsa, ya, populasi, atau bagaimana kaitannya dengan apa yang terjadi di dalam Wahyu 17 ayat yang ke-15. Nah, kita bisa dapati bahwa di dalam Wahyu pasal yang ke-13 itu, atau tadi saya sudah katakan itu ular tua, kemudian setan atau iblis, dia tidak berperang hanya melawan Allah atau hamba-hambanya, namun digambarkan sebagai penguasa di balik kerajaan duniawi yang menganiaya umat Allah sepanjang zaman. Jadi peristiwa peperangan kosmik ini sudah terjadi terus, mulai dari awal sampai saat sekarang ini. Si ular tua atau si naga itu juga dia tahu persis bahwa waktunya sudah sangat singkat. Artinya dia membaca Alkitab. Jangan salah para pemirsa, setan juga baca Alkitab. Dan dia memahami tentang penata layanan waktu. Dia tahu persis bahwa waktunya sudah sangat singkat. Sehingga akhirnya di dalam buku Wahyu itu perlu diberikan penjelasan kepada kita untuk kita bisa mengerti dan memahami bagaimana nubuatan-nubuatan yang akan terjadi. Kemudian di sana ada batas-batas waktu tertentu yang sudah ditentukan. Oleh sebab itu, kita pun juga sebagai para pemirsa, sebagai umat-umat Tuhan, ketika kita mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini, kita harus bisa mengerti dan kita harus memahami bahwa aturan main
itu ada. Karena apa? Waktunya sudah sangat singkat, sehingga setan juga dia berupaya mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk mengalihkan perhatian kita kepada hal-hal yang tidak dikehendaki. Oleh sebab itu, melalui pelajaran ini mau menolong kita, apapun yang terjadi, kita harus ingat bahwa Allah sedang bekerja di dalam kehidupan kita masing-masing. Terima kasih. Terima kasih sekali Pendeta Denny sudah melengkapi bahwa di hari Minggu kita mempelajari kekuasaan Allah ada batasnya, yaitu dalam batasan kasih dia tidak bisa memaksa siapapun gitu ya, karena itu adalah landasan pemerintahannya. Di pelajaran hari Senin juga dikatakan kepada kita kekuasaan iblis juga ada batasnya, karena tidak selama-lamanya dia akan memerintah di dunia ini. Nah, Pendeta Sony Situmorang, kelihatannya batasan-batasan ini tidak selamanya negatif, malah akan melakukan kebaikan bagi kehidupan kita, terutama dalam konsep keselamatan, begitu ya. Boleh ditambahkan Pendeta Sony, terutama kalau kita lihat pertanyaan di bawah hari Senin, mengapa begitu penting agar kita tidak pernah melupakan janji yang menakjubkan ini, bahwa pada akhirnya Allah pasti menang, begitu. Silakan Pendeta Sony. Baik, terima kasih John C. Pickman, penulis pelajaran dan juga editor Adventist Review dan juga dosen di Andrews University, mengcompile ini dengan sederhana. Saya lihat, artinya begini: satu buku dalam kitab Wahyu dia ringkas hanya dengan satu lembar. Benar tadi kata Ivy, untuk setiap saat, untuk setiap peristiwa ada batasan. Demikian juga dengan buku Wahyu. Ingat para pemirsa, ketika kita refer kepada pelajaran hari Senin, maka ini mengarah kepada nubuatan 2300 petang dan pagi. Nah, nubuatan ini sudah berjalan dan sedang berjalan, dan kenapa saya bilang sedang berjalan? Benar, 1844 adalah akhir dari nubuatan tersebut. Namun setelah itu hingga katakan Yesus, ada hal-hal yang perlu digenapi. Dan salah satunya adalah apa ini? Batasan. Waktu sudah sangat singkat. Tadi Pastor Denny mengatakan waktu sudah singkat, benar. Maka naga memberikan kekuasaan kepada apa? Yang menyerupainya. Nah, ketika orang bicara mengenai yang menyerupainya itu seekor binatang, maka kita akan langsung mengarah kepada sebuah negara besar. Kita mengarah kepada sebuah kekuatan, mata uang dan lain-lain. Tapi ingat, coba para bisa baca pertanyaan yang Ivy katakan tadi. Ivy coba baca pertanyaan Ivy. Mengapa? Mengapa begitu penting agar kita tidak pernah melupakan janji yang menakjubkan ini, bahwa pada akhirnya Allah akan menang? Nah, coba mengapa begitu penting? Coba lihat di paling bawah. Mengapa begitu penting? Mindset kita, perspektif kita, fokus hanya kepada yang di luar kita. Tapi saya mau katakan para pemirsa, benar. Naga sedang bekerja keras. Namun ingat, ini saya mau sampaikan. Anda pun bisa menjadi yang di paragraf kedua. Ivy boleh baca paragraf ketiga, Ivy. Naga itu. Paragraf keempat, sorry. Ya, jadi iblis atau naga memberikan kuasa dan wewenang memerintah kepada seekor binatang, yaitu kekuatan politik, agama, duniawi. Kuasa ini digunakan untuk merampas ibadah yang menjadi hak Allah. Binatang itu menghujat nama Allah. Ia juga berperang melawan dan bahkan mengalahkan orang-orang kudus alias Santo Allah, setidaknya untuk jangka waktu tertentu. Otoritas dan wilayah kekuasaan sedunia ini diberikan kepadanya oleh naga, si penguasa yang merebut kekuasaan atas dunia ini. Anda pasti berpikir itu mengarah kepada lembaga, kerajaan, negara. Tapi ingat, tadi saya mengatakan, mengapa begitu penting Tuhan mengatakan hal tersebut supaya kita jangan menjadi bagian dari binatang ini, saudara-saudaraku. Coba para bisa lihat paragraf keempat ini tadi. Pernah nggak kita menghujat nama Allah? Pernah nggak kita berperang melawan Allah dalam konteks kebajaran kebaikan? Pernah nggak kita mengalahkan orang-orang kudus? Pernah nggak kita berbuat kejahatan? Jadi mata kita jangan fokus kepada mereka, tapi kepada kita. Sehingga mengapa begitu penting janji Allah? Janji Allah pasti. Waktunya datang, Allah akhirnya menang. Untuk menutup, Ivy boleh baca paragraf terakhir. Memang benar Allah akhirnya menang.
Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Wahyu 21 ayat 4. Janji Allah adalah pasti, dan dalam janji itu adalah kasih. Terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih sekali bagi para pemirsa. Silakan renungkan dan juga diskusikan apa implikasinya ketika kita mengetahui bahwa kekuasaan itu ada batasnya, baik dari sisi Allah maupun dari sisi iblis. Baik, kita lanjut ke pelajaran hari Selasa. Kita ingin melihat kasus Ayub, cerita yang sangat terkenal, bagaimana Ayub menderita karena dicobai oleh iblis. Nah, Pendeta Denny, ketika kita melihat Ayub 1 dan Ayub 2, apa yang bisa kita lihat mengenai pertentangan antara Allah dan juga iblis di dalam kehidupan Ayub? Apa saja yang bisa kita lihat? Silakan. Ini satu pengalaman rohani yang sangat luar biasa, yang saya pikir para pemirsa ini cerita, saya pikir kita semua mengetahui dengan jelas. Tetapi kehidupan yang dimiliki oleh Ayub ini satu kehidupan yang saya pikir patut kita teladani, dan boleh jadi kalau bisa kehidupan ini menjadi kehidupan kita di akhir zaman. Karena peperangan kosmik itu sangat luar biasa sekali. Bagaimana sebuah adegan itu bisa terjadi, dan itu difokuskan atau objeknya itu adalah Ayub sendiri. Dan bagaimana kita bisa melihat poin-poin yang ada dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini, tampaknya ada semacam adegan majelis surgawi, bukan sekedar dialog antara Allah dan iblis atau makhluk surgawi lainnya terlibat. Kemudian yang kedua, ada beberapa perselisihan yang ditandai dengan fakta bahwa Allah bertanya apakah iblis telah memperhatikan Ayub. Ini pernyataan daripada iblis ini, dia seakan-akan memberikan sebuah pertanyaan bahwa Ayub ini kan kuat oleh karena dijaga terus, dipelihara terus, dan lain sebagainya. Kemudian iblis menyatakan bahwa Ayub tampaknya takut akan Allah hanya karena Allah melindunginya. Pernyataan ini seperti enak didengar oleh telinga, tapi terimplisit makna yang betul-betul, ya mungkin kalau kita membahasakannya begini, lu kuat itu karena ada backingan aja. Seperti kayak begitulah kira-kira. Tapi memang Ayub adalah betul-betul seorang hamba Tuhan yang setia kepada Tuhan. Dia walaupun mendapat begitu banyak masalah, tantangan di dalam kehidupannya, harta dunianya, bahkan anaknya, sampai kepada istrinya, peperangan kosmik itu terjadi, tapi ingat kembali lagi kepada judul, ada aturan mainnya, ada batasnya, ada waktunya. Setan mau berupaya dengan berbagai macam strategi, apapun pernyataan-pernyataan yang setan keluarkan yang sepertinya melemahkan Ayub dan meragukan pernyataan Allah atas lindungannya kepada Ayub, tapi Ayub tidak pernah terpengaruh sedikit pun juga. Dia seperti kutipan yang sering kita baca, kebutuhan dunia saat sekarang ini adalah kebutuhan manusia yang tidak dapat diperjualbelikan. Manusia yang dalam hati sanubarinya berani menyebut dosa adalah dosa. Dia tahu persis ikut Allah itu ada kunci-kuncinya, tidak ikut juga ada kunci-kuncinya. Tapi dia tetap memilih untuk dia setia kepada Allah. Amin. Terima kasih sekali Pendeta Denny sudah menghubungkannya kepada kehidupan kita sekarang, bahwa ladang peperangan, pertentangan kosmis itu ada di objeknya di kita masing-masing, begitu ya. Seperti Ayub, seperti yang kita lihat dalam kehidupan Ayub, ternyata majelis surgawi juga berperan gitu ya dalam memenangkan kasus kita, walaupun juga iblis dan juga tentara-tentaranya juga mau mengalahkan kita juga, begitu. Jadi dalam penderitaan ataupun pergumulan kita tidak sendiri gitu ya. Majelis surgawi sedang melakukan hal terbaik bagi kita. Amin, terima kasih. Pendeta Sony, boleh kita lihat pertanyaan nomor 1 di hari Jumat. Di sini dikatakan, apakah berarti iblis dapat melakukan apapun yang dia inginkan terhadap manusia? Kalau dari cerita Ayub kita lihat ternyata tidak bisa semuanya, begitu ya, karena ada aturan mainnya dan ada kekuasaan Allah yang membatasi. Bagaimana hal ini bisa lebih menekankan aturan main di dalam pertentangan kosmis? Boleh dilanjutkan, Pendeta Sony? Ingat, aturan main atau role of play ada di setiap pertandingan. Karena pertentangan kosmis ini mirip pertandingan antara kebaikan dan kejahatan, antara kasih dengan para murka, antara setan dan Tuhan, maka saja ada aturan main. Dalam kisah Ayub,
kita mengetahui apa yang terjadi ketika Tuhan bertemu dengan setan. Ingat, saya sekedar informasi. Walaupun kitab Ayub itu ditulis sebelum Ayub, Mazmur, Amsal, Khotbah, tapi Ayub sebenarnya itu sejaman dengan Abraham, bahkan sebelumnya. Walaupun dalam buku kitab itu dibikin di belakang. Tapi Ayub ini nanti para pemirsa boleh cek di referensi Alkitab lainnya ataupun ya Anda Google. Masalah. Cuma saya masih ingat dulu waktu saya kuliah di Unai, dia sejaman dengan Abraham. Nah, pertanyaan hari Jumat mengatakan, apakah iblis bisa melakukan segala sesuatu? Deal iblis dengan Tuhan atau perjanjian iblis dengan Tuhan waktu itu apa? Engkau boleh lakukan apa saja kepada Ayub kecuali apa? Jangan ambil nyawanya. Ini namanya rule of play, aturan main. Artinya silakan mau ngapain pun, tapi jangan ambil nyawanya. Sama seperti sekarang ini. Saya kasih kamu kuasa memilih. Kamu boleh melakukan apa saja, tapi kamu terima konsekuensinya. Dan saya akan tetap berikan kasih karunia tersebut. Nah, dalam kasus Ayub ini, coba saudara perhatikan aturan main apa yang Tuhan berikan kepada setan. Mungkin Pastor Denny sama Ivy, ada nggak seorang di dunia ini yang bisa tahan anaknya diambil semua? Nggak ada. Kalau ada mungkin satu orang yang paling menderita, yang paling sakit di dunia ini dalam pelayanan kepada Tuhan, dia adalah siapa? Ayub. Namun ingat, penderitaan Ayub, kesengsaraan Ayub, kesusahan Ayub itu memuliakan, memantulkan kemuliaan nama Tuhan. Ini saya katakan tadi, faith yang dikatakan dulu, faith sama fanatisme. Akar katanya bahasa Ibrani sama, tapi mempercayai, meyakini segala sesuatu, tapi Ayub ini kepada Tuhan. Nah, Abi katakan tadi, bagaimana hubungan disebut dengan pertahanan kosmis? Saya katakan tadi, pertahanan kosmis yang baik dan jahat ada waktunya kapan? Penulis wanita Advent bernama Ellen White mengatakan apa? Umur dunia ini around 6,000 years, sekitar 6.000 tahun. Sekarang udah 6.000 tahun, saudara. Tapi karena ada kata around, bisa kurang, bisa lebih, tapi masih lebih. Nah, menjadi masalah adalah sekarang bagaimana kita belajar. Apa yang kita belajar mengenai ini? Afi boleh baca paragraf terakhir hari Selasa. Kita belajar banyak hal di sini, seperti adanya aturan main dalam pertentangan kosmis. Ada beberapa parameter di pengadilan surgawi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan tuduhan yang diajukan terhadap Allah. Namun, Allah tidak melanggar prinsip suci yang melekat dalam kasih. Itulah landasan pemerintahan Allah dan cara Dia mengatur alam semesta dan makhluk berakal di dalamnya. Adegan-adegan surgawi dalam kitab Ayub ini memberi kita wawasan menarik mengenai realitas pertentangan besar ini dan bagaimana hal itu terjadi di dunia ini. Ingat, dimulai di sorga dan nanti diakhiri di mana? Di sorga, ya. Ingat, kata sorga ini mengarah kepada sorga dan dunia baru. Terima kasih, Ivy. Terima kasih, Pendeta. Dan seperti yang Pendeta katakan tadi, di surga dan juga di dunia ini kita akan lanjut ke hari Rabu dengan judul Penguasa dalam tanda kurung sementara dunia ini. Kita mau melihat sekarang ke buku-buku di Injil, bagaimana Yesus sendiri mengalami pertentangan dengan iblis karena iblis merasa dunia ini milik dia. Tidak senang dengan Yesus yang pada saat itu hidup dan juga lahir di bumi ini. Bagaimana Pendeta Denny kalau kita melihat di sini ada Yohanes, 2 Korintus dan juga Lukas ke-4, bagaimana kuasa iblis itu nyata di dunia ini dalam hal apa saja? Silakan. Terima kasih. Memang kelihatannya kalau kita lihat ya sepertinya iblis menang. Secara presentasi sepertinya dia di atas. Dan ini kadang-kadang membuat kita sebagai umat-umat Tuhan lemah. Kadang-kadang kita berpikir, kenapa sih Tuhan biarkan terus begini? Sampai kapan sih penderitaan ini? Jadi seolah-olah dia yang menguasai saat sekarang ini. Kita bisa melihat ini di dalam Yohanes pasal yang ke-12, ayat yang ke-31 itu dia bilang begini. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Jadi ada batasnya juga, ada aturan mainnya juga. Jadi seakan-akan dia diberikan untuk menguasai dunia ini, tetapi ada waktunya juga Injil mengatakan bahwa
di sini dikatakan bahwa dia juga akan dilemparkan keluar. Akan ada waktunya, ada batasnya, selesai juga. Dan akhirnya kita bisa melihat bahwa Allah tetap menang. Kemudian kalau kita selidiki lagi di pasal yang ke-14 ayat yang ke-30. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Artinya ada waktunya, ada juga aturan mainnya. Seolah-olah dia menguasai dunia ini, seolah-olah dia menang, seolah-olah umat Tuhan dikalahkan, seolah-olah kita sebagai pengikut Tuhan sepertinya tidak ada harapan. Sampai kapan? Coba kalau saudara bayangkan kita kembali kepada pelajaran tadi di pelajaran hari Senin, Selasa itu atau di sini itu. Bayangkan dari tahun 538 sampai 1798, 1260 tahun. Itu penderitaan, itu kesusahan. Terlalu panjang waktunya. Tapi toh pun juga ada waktunya, ada batasnya. Di dalam Injil diungkapkan seperti itu. Jadi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu bimbang, kita tetap fokus kepada Tuhan. Sekali lagi saya mau menyampaikan, Allah sedang bekerja. Akan tiba pada waktunya, kita akan melihat hasil itu, dan kita harus yakin Allah tetap menang dan kita berada di pihak Allah. Amin. Dan disitulah indahnya kita diberikan kebebasan memilih, begitu ya, supaya ada kuasa. Amin. Apakah kita mau dikuasai oleh penguasa sementara dunia ini, atau mau dikuasai oleh kasih Allah yang bisa memenangkan segala sesuatu di dunia ini. Terima kasih sekali Pendeta Denny. Saya mau arahkan perhatian kita kepada pertanyaan nomor 2 di hari Jumat. Pendeta Sony di sini ditanyakan, mungkin orang berpikir, kenapa ya Allah memberi iblis wilayah kekuasaan dalam pertentangan kosmis, walaupun hanya sementara. Nah, sementaranya ini kan tetap membuat kita menderita, begitu ya. Kenapa Allah memberikan kekuasaan ini? Apakah sengaja supaya Allah bisa memperlihatkan kepada kita bahwa tuduhan setan itu sebenarnya tidak benar karena diberikan waktu yang panjang? Ini pertanyaan nomor 2 kalau bisa saya parafrase dengan kata-kata sendiri. Silakan Pendeta Sony. Baik, para pemirsa, coba lihat kalimat paragraf pertama, atau Ivy boleh baca paragraf pertama, Ivy? Ya, kita telah melihat dalam pelajaran sebelumnya bahwa dalam pertentangan kosmis, iblis dan pengikutnya untuk sementara diberikan wilayah kekuasaan yang signifikan di dunia ini, dibatasi berdasarkan beberapa aturan main. Perhatikan kata iblis dan pengikutnya sementara diberikan di dunia. Oke, ini mengarah kepada Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1, ketika Allah Bapa, Anak, dan Roh itu berapat menciptakan langit dan bumi, di sana muncul kecemburuan iri hati dari bintang fajar yang saya katakan pekan lalu itu Lucifer, dari kata lux and ferer, pembawa terang. Oke, lalu mereka dijatuhkan ke mana? Ke bumi. Jadi kata wilayah ini merefer ke bumi. Ingat, Alkitab mengatakan ini alam semesta semua milik siapa? Milik Allah. Kita hanya pikiran sempit, kita hanya fokus kepada dunia karena kita hidup di dunia. Tapi Alkitab juga mengatakan, bahkan tulisan-tulisan roh nubuat dalam konteks Advent jelaskan bahwa ada dunia-dunia lain yang tidak berdosa. Jadi kita batasi, kita limitasi dia punya wilayah hanya kepada dunia ini. Lalu pertanyaan nomor 2, mengapa Allah memberi iblis wilayah kekuasaan dalam pertentangan kosmis? Benar, ada juga batasnya sampai kapan dia bisa berkuasa. Jadi intinya gini, kalau ngomong kasarnya atau ngomong bebasnya, sama seperti Ayub. Jadi bumi, kita ini sama seperti Ayub. Saya kasih kamu waktu untuk cobai Ayub. Cuma jangan ambil nyawanya. Lalu katakan, saya kasih kamu waktu di dunia ini untuk boleh cobai mereka. Sampai batasnya nanti ketika saya akan datang. Silakan. Dan ini merupakan salah satu ujian dan cobaan. Makanya kata ujian dan cobaan, trial and temptation ini berasal dari mulut Allah, kata Allah, yang walaupun tidak diterjemahkan sebagai trial and temptation, tapi artinya, iblis saya kasih kamu, silakan. Nah, kenapa ujian? Ingat, ujian itu memurnikan iman kita. Cobaan itu sifatnya menjatuhkan. Saya pernah berapa kali terangkan. Lalu, dikatakan lagi,
meskipun sementara. Tuhan ingin menunjukkan bahwa apa? Bahwa dia itu kasih. Ketika Pastor Denny, Ivy, saya, para pemirsa, menurut Tuhan, bukan karena paksaan, bukan karena diiming-imingi masuk surga, enggak. Tapi karena apa? Karena kasih. Makanya Yohanes 14 mengatakan apa? Kalau kamu mengasihi aku, turutlah segala perintahku. Artinya semua based on love. Nah, itu sebabnya ketika berbicara mengenai wilayah untuk sementara, apa yang ditetapkan di sini dan bagaimana Allah jawab tujuan iblis. Allah hanya mau. Pada hari Minggu saya mengatakan, jawaban Allah coba singkat. Gadislah. Kalaupun nanti Lucifer binasa, orang jahat binasa, bukan karena Allah. Ingat para pemirsa, bukan karena Allah. Tapi apa? Itu pilihan mereka. Karena hidup, beragama, melayani Tuhan, menurut Tuhan adalah pilihan. Terima kasih. Terima kasih. Ivy, Kan mungkin didiskusikan. ada Oh ya, satu hal Ivy yang saya ingin sampaikan dulu. Kita harus ingat bahwa Mazmur 24 bilang begini, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Artinya, kalau pelajaran ini mengatakan bahwa penguasa sementara saja. Dan ingat para pemirsa dimanapun Anda berada, ingat baik-baik Mazmur 24. Yang punya ini adalah Tuhan yang kita sembah. Terima kasih. Terima kasih sekali. Berarti iblis sangat GR ya pendeta ya, dikasih kekuatan sementara dia lupa bahwa ada batas waktunya sebelum semuanya akan berakhir. Terima kasih sekali para pemirsa, saya ajak untuk merenungkan dan juga mendiskusikan pertanyaan di bawah hari Rabu. Betapa melegakan kalau kita lihat dan juga memahami bahwa kejahatan dan penderitaan di dunia ini memang terus berlanjut, tetapi itu juga yang menjadi alasan mengapa orang-orang meragukan keberadaan Allah ataupun kebaikannya. Itu kita bisa jadikan pokok perenungan dan juga diskusi. Baik, terakhir kita akan melihat pelajaran hari Kamis dengan judul Batasan dan Aturan. Kalau saya lihat pelajaran hari Kamis ini sangat paralel dengan pelajaran hari Kamis pekan lalu, begitu ya, yang menjelaskan bahwa inti pertentangan kosmis adalah iblis memfitnah karakter Allah yang kasih tersebut, karena dia mau orang tidak mau melihat Allah itu adalah kasih. Nah, jadi pendeta, saya mau langsung ke pertanyaan nomor 3 di hari Jumat, ini buat pendeta Denny Kanajo. Kalau ada orang-orang yang, bahkan orang Kristen, yang mengatakan bahwa iblis itu cuma mitos begitu ya, bukan makhluk yang nyata, bukan makhluk yang berkepribadian. Bagaimana pelajaran pekan ini menyatakan bahwa iblis itu adalah sosok yang nyata, dan pertentangan kosmis ini adalah mengenai pertentangan antara iblis dan juga Allah. Bagaimana pelajaran kali ini menekankan signifikansi pengertian tersebut? Silakan pendeta. Terima kasih. Para pemirsa, kita perlu berhati-hati oleh karena ajaran-ajaran kekristenan saat sekarang ini ya seperti mengenakan mata kita dan telinga kita. Karena ajaran-ajaran mereka itu banyak menggiring kita seolah-olah bahwa hidup di dunia ini ayo kita nikmati aja apa yang ada. Tuhan tahu kok semuanya ini. Ingat, yang kita pelajari pada saat ini bukan diskusi-diskusi dongeng biasa atau mungkin kita hanya mengarang dan lain sebagainya, tapi ini Alkitab sendiri menyatakan loh, ini Alkitab menyatakan bahwa iblis itu adalah seorang pemimpin biduan yang sangat luar biasa yang tadinya kepercayaannya Allah berikan kepadanya. Tapi oleh karena dia sendiri memilih dan mengambil keputusan untuk tidak berada di pihak Allah, dia berupaya untuk mempengaruhi sepertiga malaikat dan dia dilemparkan ke bumi ini yang menjadi objeknya adalah kita sendiri. Kita sendiri. Oleh sebab itu, jangan pernah kita berpikir bahwa ini hanya sekedar seperti pertanyaan yang sudah disampaikan tadi ini, tetapi kita harus ingat bahwa keberadaan iblis, dia tahu persis bahwa objeknya adalah saudara dan saya. Itu ladang yang paling empuk. Oleh sebab itu, kita perlu berhati-hati. Kita jangan sampai tertipu dengan berbagai macam ajaran-ajaran saat sekarang ini yang menyatakan bahwa itu biasa-biasa saja, itu tidak mungkin.
Tuhan tahu kok segala-galanya. Tidak, ingat, segala sesuatu saya katakan kembali kepada judul kita, ada aturan mainnya, ada batas waktunya. Mari apapun yang terjadi, kita tetap setia kepada Tuhan. Amin. Pendeta Denny boleh tolong lanjutkan di bagian pertama hari Kamis. Akhirnya cara yang terbaik yang Allah bisa lakukan untuk membuktikan apakah dia adalah kasih atau tidak seperti tuduhan iblis adalah dengan membuka penyelidikan secara bebas, adil, dan juga terbuka. Supaya orang bisa menentukan sendiri, begitu ya. Bukan Allah yang menghakimi dari awal Lucifer dibinasakan, begitu. Tidak seperti itu ya. Allah biarkan waktu berjalan, orang-orang boleh menyelidiki sendiri secara terbuka, secara bebas begitu ya, untuk merasakan ataupun menilai sendiri apakah tuduhan setan benar atau tidak. Boleh di komen Pendeta Denny untuk hal tersebut? Allah kita luar biasa. Ingat tadi sudah dikatakan oleh Pendeta Sony tadi, kita ini kan bukan robot. Ya. Ya. Atau kita ini mau dimainkan seperti apa? Tidak. Tapi Allah memberikan sebebas-bebasnya. Ingat, pada waktu Allah berikan kesempatan kepada Adam dan Hawa di Taman Eden, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi ada tanda di sana, bebas. Berarti ada aturan mainnya, ada batas-batasnya. Jadi ketika kita melanggar batas-batas itu, itulah dosa. Itulah upah dosa. Akibatnya adalah kematian dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, para pemirsa, saya mau mengajak kembali kepada kita semua bahwa sekali lagi kita jangan sampai diinabobokan dengan pernyataan-pernyataan yang akhirnya meragukan kepercayaan kita, ketergantungan kita kepada Tuhan kita. Itu kita perlu berhati-hati, dan apapun yang terjadi, sekali lagi saya mau katakan bahwa penderitaan yang kita hadapi, segala sesuatu yang kita hadapi saat sekarang ini, semuanya ada batas-batasnya, ada waktunya. Oleh sebab itu, mari kita tetap berharap kepada Tuhan kita. Ya, saya setuju sekali Pendeta, ketika setan menghasut begitu ya, bahwa kebebasan itu berarti terserah kamu mau lakukan apa. Tidak ada aturan main, tidak ada batasannya, tetapi Allah menunjukkan bahwa kebebasan itu ada batasannya, dan itulah yang bisa kita nikmati dengan sebebas-bebasnya. Kalau luar dari batasan, malah penderitaan dan juga kesusahan yang kita alami. Terima kasih sekali Pendeta Sony. Apa dua senjata rohani yang bisa membantu kita supaya kita tetap bisa kuat dalam aturan main ini, begitu ya, walaupun sepertinya setan berusaha untuk menggoyang kita jauh dari Allah. Apa dua senjata rohani ini? Silakan Pendeta Sony. Baik, terima kasih. Ketika pemirsa membaca pelajaran hari Kamis, maka dengan jelas ada dua senjata rohani yang bisa kita gunakan. Atau Ivy boleh baca paragraf keempat, silakan Ivy. Dalam kedua narasi ini tampaknya ada batasan atau aturan main yang secara dinamis terkait dengan hal-hal seperti iman dan doa. Di bagian lain kita melihat banyak bukti bahwa doa membawa perubahan di dunia ini, membuka jalan bagi tindakan ilahi yang mungkin tidak dapat dilakukan secara moral. Namun, kita tidak boleh salah berpikir bahwa iman dan doa adalah satu-satunya faktor. Bisa jadi masih banyak faktor lain yang mungkin tidak kita sadari. Nggak dengar ketika kita diskusi, langsung anggota gereja yang mengatakan yang penting lu punya iman dan doa, berdoa terus. Sering ya, dan sekolah sahabat menekan itu. Namun saya hanya mau tekankan kata iman dan doa di sini bukanlah suatu ucapan belaka, bukanlah ritual atau liturgi. Karena kebanyakan yang kita lakukan adalah ritual atau liturgi. Kenapa? Ivy boleh bantu baca paragraf berikutnya. Hal ini sesuai dengan apa yang telah kita lihat sebelumnya tentang aturan main. Sejauh Allah membuat komitmen atau menyetujui beberapa aturan main, tindakannya di masa depan akan terbatas secara moral. Dengan demikian, beberapa kejahatan mungkin terjadi dalam wilayah kerajaan kegelapan yang sementara. Ya, tapi yang lebih dibutuhkan itu komitmen. Apa arti komitmen? Artinya with all my heart, dengan sepenuh hatiku. Karena apa? Tadi dibahas mengenai kekuatan terbatas, masa depan terbatas. Saya mau tambahkan sedikit. Tuhan mau semua kita masuk surga. Tuhan mau semua kita selamat. Tapi ada batasannya apa? Batasannya adalah Tuhan tidak bisa memaksakan kehendak. Karena dia sudah kasih kuasa memilih. Sehingga hanya orang-orang yang menurut dia
yang berterima kasih karunia-Nya yang bisa ke sana. Makanya dikatakan tadi di sini, masa depan akan terbatas. Tuhan juga tidak mau orang jahat, tapi ketika mereka memilih jahat, itu yang terjadi. Sehingga iman dan doa di sini bukan liturgi. Artinya apa? Ketika engkau beriman, faith, pisteo, maka hidupmu, segala sesuatu, bahkan keluargamu, apapun itu kau serahkan ke Tuhan. Namun mungkin contohlah seperti saya, mungkin kami lah pendeta. Mungkin kami bekerja sebagai pendeta karena profesi. Saya lah, bukan saya nggak menuduh saya. Tapi coba seandainya tiba-tiba kita tidak digaji, bagaimana? Apa kita benar-benar beriman, berani melayani terus? Mungkin agak sedikit, tajam ini. Tapi saya mau katakan, ingat para pemirsa, iman dan doa itu bukan liturgi. Bukan, setiap sahabat dia ke gereja, baru dia beriman. Enggak. Itu artinya taat beragama, rajin ke gereja. Doa itu bukan seperti kalau mau makan berdoa. Coba para pemirsa, Ivy dan Denny. Saya sering katakan, kalau di tempat umum kita bagaimana berdoa? Bapa di sorga berterima kasih, amin. Itukah doa? Itu namanya ritual. Gitu. Jadi benar, iman dan doa merupakan alternatif, tapi iman kepada Yesus Kristus dan doa artinya yang tidak terus, yang terhubung terus dengan siapa? Dengan Allah. Kalau itu dilakukan, maka manusia yang jatuh, yang dikatakan tawanan iblis, maka Anda tidak akan menjadi tawanan yang karena batasan dan aturan membuat kita layak menerima kasih karunia tersebut. Terima kasih. Amin. Berarti iman dan doa bukan sebagai liturgi, tetapi bukti hubungan kita yang konstan dan juga nyata dengan Tuhan Yesus, Pencipta dan juga Juru Selamat kita. Baik, Bapak-Bapak Pendeta sekalian dan juga pemirsa, mari kita simpulkan diskusi kita selama pekan ini mengenai aturan main yang telah kita pelajari dari Alkitab. Apa yang menjadi pengharapan bagi kita? Mengetahui bahwa dalam pertentangan kosmis, setan tidak akan berkuasa sepenuhnya dan juga selamanya. Dan Allah juga memberikan kita kebebasan memilih yang dalam tanda kutip membatasi kuasa moralnya di dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi pengharapan bagi kita? Boleh saya mulai dari Pendeta Sony Situmorang. Baik, sebagai kesimpulan dari pelajaran pekan ini, saya hanya akan baca aturan main yang terdapat dalam ayat hafalan. 1 Yohanes 3:8 dikatakan, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia merasakan perbuatan-perbuatan iblis. Ada koridornya, ada kubunya. Kalau kamu menurut Tuhan tidak melakukan dosa, maka kamu anak Tuhan. Kalau melakukan dosa, maka kamu apa? Adalah iblis. Dan aturan mainnya, iblis akan masuk ke neraka, dan Tuhan akan naik ke surga. Ada lagi dijabarkan lebih kecil lagi, bagaimana lagi caranya? Beriman kepada Kristus dan senantiasa berdoa setiap hari. Terima kasih. Amin. Silakan Pendeta Denny dengan penguatannya. Para pemirsa, di akhir daripada diskusi pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini, sekali lagi, sepertinya iblis menguasai. Tapi ingat, Allah sedang bekerja. Misi Allah adalah Dia sangat merindukan untuk menyelamatkan kita semua. Ada batasnya, ada waktunya. Untuk itu, mari fokus kepada Tuhan. Doa dan iman tidak bisa dipisahkan. Di tengah-tengah kesusahan ada iman. Di tengah-tengah penderitaan ada doa. Di tengah-tengah sukacita ada iman dan doa. Untuk itu kedua hal ini tidak dapat dipisahkan dalam aspek kekristenan kita. Amin. Amin. Inilah good news ataupun Injil yang kita pelajari di seluruh kitab suci, begitu ya. Dan untuk saat ini khusus dengan tema pertentangan kosmis. Baiklah para pemirsa, kami akan menanggapi beberapa pertanyaan yang telah masuk untuk melengkapi pelajaran kita dalam pekan ini. Ada 2 pertanyaan yang masuk, saya akan arahkan. Pertanyaan pertama ke Pendeta Denny Kanajo terlebih dahulu. Ini dari Bapak Roni Pantau. Ada 2 pertanyaan yang akan saya gabungkan. Pertama, apakah ada kuasa memilih di surga? Dan ketika Lucifer jatuh ke dalam dosa, apakah Allah memberikan kesempatan kepada Lucifer untuk bertobat? Silakan Pendeta Denny. Terima kasih. 2 pertanyaan ini saya gabungkan dalam jawaban satu saja. Yang pertama adalah ingat baik-baik. Sebelum diusir dari sorga, Lucifer tidak langsung dihukum. Ingat itu baik-baik. Tetapi dia diberikan waktu untuk menyadari kesalahannya. Allah dalam kasih-Nya tidak langsung menghancurkan Lucifer
Kenapa? Karena hal itu bisa menimbulkan ketakutan di antara malaikat-malaikat yang lain. Seolah-olah Allah bertindak diktator. Ingat itu baik-baik. Tetapi ingat baik-baik, di dalam Wahyu 12 ayat yang keempat, ini akan memberikan jawaban kepada kita semua. Bahwa Lucifer memilih untuk terus memberontak. Lucifer mempengaruhi sepertiga malaikat lainnya untuk melawan Allah. Kenapa? Karena memang sifat pemberontak daripada Lucifer sangat dominan di dalam dia mengambil keputusan pada saat itu. Terima kasih. Terima kasih untuk jawaban yang singkat, padat, dan jelas. Semoga menjadi kekuatan bagi kita semua. Berikutnya datang dari Daang BKY. Ini agak di luar dari topik pembahasan kita, tapi mohon ditanggapi Pendeta Sony Situmorang mengenai Ibrani 1 ayat 3. Saya akan coba bacakan ayatnya. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Dari ayat ini, Daang BKY menanyakan, siapa yang lebih besar dari Yesus yang disinggung di dalam kitab ini, saat Yesus berada di sebelah yang lebih besar? Tolong pencerahannya, silakan. Baik, terima kasih Mbak Daang. Ingat, buku Ibrani ditulis kepada umat-umat Kristen yang sedang menderita. Buku Ibrani yang diyakini tulis juga oleh Paulus, walaupun dalam itu tidak jelas, tapi diyakini ini mengarah kepada suatu motivasi yang diberikan ketika orang sedang dalam kesusahan. Lalu sangat jelas di dalam buku Ibrani 1:3 mengatakan, ialah cahaya, ia adalah apa artinya? Cahaya, kemudian saya baca lagi, ialah wujud Allah, ia menopang segala firman, dan dia mengarah penyucian. Ingat, berarti ini mengarah kepada konteks Yesus sebagai pribadi. Yesus sebagai pribadi yang punya keilahian dan juga manusia. Yang dalam konteks pelajaran ini, ia sebagai manusia ya. Bahkan kenapa dikatakan dia cahaya kemuliaan Allah, dia lebih tinggi dari para malaikat. Gambar wujud Allah, dialah gambar wujud Allah tersebut. Lalu pertanyaan berikutnya adalah begini. Ingat, siapa yang lebih besar daripada yang lebih besar? Nah, ketika bahasa yang agak rumit ini dibahas, maka pertanyaan saya, umat Kristen hanya percaya hanya satu Tuhan, ya, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Namun dalam implementasinya kita ingat waktu itu bahwa Yesuslah yang berkorban sebagai manusia untuk dia. Saya mau tanya, apakah Yesus sama Allah itu sama? Tentu jawab kita akan bilang, oh dialah Allah, dialah Tuhan, dialah kita. Lalu apakah ada kalimat yang lebih besar di sana? Kalimat yang ditulis dalam buku Ibrani apa? Ayat 3 di sebelah kanan yang maha besar. Ini untuk menggambarkan, inilah cara penulis menggambarkan. Sama seperti ini, sorry singkat lagi lewat waktu kita diturunkan. Pernah nggak baca Yohanes 3:16? Karena begitu besar kasih Allah ke manusia sehingga dikorbankan anak. Apakah Tuhan punya anak sebenarnya? Nah, hanya untuk memberikan gambaran supaya manusia mengerti, dia gunakan kata anak di sana yang kita kenal sebagai Yesus untuk menunjukkan kasihnya itu sebenarnya. Tapi dalam konteks ini mengarah kepada Yesus, ini mengarah kepada Allah, dan yang lebih besar, ingat, ini mengarah pada konsep Trinitas. Nah, yang lebih ketika Tuhan mengatakan ketika Yesus mau mati, dia katakan Eloi Eloi lama sabachthani, Bapakku mengapa engkau meninggalkan aku? Padahal sudah mengerti saya kan, Allah yang maha kuasa tersebutlah yang di-refer ke sana. Tapi saya mau tekankan lagi bahwa mereka satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Hanya dalam untuk membuat manusia mengerti digunakan kalimat-kalimat seperti ini. Terima kasih. Terima kasih sekali Pendeta Sony sudah mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak Daang BKY. Dan terima kasih juga para pemirsa untuk interaksinya. Kami sangat mengapresiasi segala komen maupun pertanyaan dari pemirsa. Mohon dituliskan di komen dari video YouTube di bawah ini. Baik, untuk menutup kebersamaan kita dengan doa, seperti salah satu senjata yang sudah kita pelajari pekan ini, saya undang Pendeta Sony Situmorang untuk mendoakan kekuatan kita dalam menggunakan kebebasan memilih supaya kita tetap berada di pihak Tuhan. Silakan. Bapak Semawi,
kami telah belajar firman Tuhan. Engkau telah memberkati hamba-Mu, Engkau memberkati Ivy, Pastor Denny, Daniel, dan seluruh pemirsa. Biarlah plan kami ini hanya untuk nama Tuhan. Bapa, kami berdoa di tempat yang umum ini, bukanlah liturgi atau ritual. Tapi kami mohon agar Roh Kudus memenuhi hati pikiran kami. Dengarkan kami Tuhan, lalu kita berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk kesempatan ini. Terima kasih Pendeta Denny Kanajo dan juga Pendeta Sony Situmorang. Kita bertemu lagi di kesempatan mendatang. Dan bagi para pemirsa, ketika iman dan doa sudah kita latih dan praktikan, sepertinya segala pilihan sudah habis yang bisa kita lakukan. Judul pelajaran pekan depan, apakah lagi yang dapat aku perbuat? Mari kita dapatkan kekuatan dari firman Tuhan dengan mempelajari Sekolah Sabat dan juga firman-Nya. Sampai kita bertemu lagi untuk berdiskusi bersama. Tuhan memberkati.